Welcome back di Master S Borneo. Oke, balik lagi kita bakal ngebahas salah satu unit Euclid yang cukup favorit di kelas Euclid ya. Jadi ini adalah sub Garuda. Nah, kita bakal nge-review dan juga berbagi pengalaman selama gunain unit ini. Ini adalah salah satu unit Euclid favorit saya di kelas Euclid terjangkau kali ya, di harga 600-an. Ini unitnya juga asik banget kalau diajak berburu, bahkan numbangin target menengah itu juga. Unit ini tidak bisa diragukan dan diremehin karena sudah terbukti di lapangan gitu. Jadi unit ini juga memberikan pengalaman yang asik dan menarik dan juga memuaskan ya, dari segi yang harganya terjangkau dan juga dari kualitas yang diberikan juga maksimal gitu. Jadi selama 1 tahun kita akan nge-share gimana sih pengalaman kita pakai unit ini. Oke, dari 1 tahun penggunaan, unit ini kesimpulannya tuh memuaskan karena juga sudah memberikan pengalaman berburu yang seru. Apalagi kita yang pemula, enak banget pakai Euclid ini. Nah, jadi kalau teman-teman ngelihat kok beda tampilan sub Garuda yang di review ini gitu. Ini adalah custom kita. Ini adalah stiker kamu. Stiker kamu ini kita beli sendiri, beda tidak dalam pembelian unit ya. Jadi kita custom sendiri, pasang sendiri stiker kamu. Teman-teman juga bisa pasang sendiri ya. Di unit apapun bisa pasang stiker kamu sesuai dengan selera gitu. Jadi ini adalah sub Garuda yang sudah di custom pasang stiker kamu. Bawaannya bukan seperti ini. Kalau bawaannya itu larasnya hitam, untuk badan pompanya juga hitam, dan juga untuk popornya juga hitam. Sama seperti chambernya warna hitam. Jadi seperti itulah warna aslinya. Jadi full hitam sebenarnya. Jadi full hitam. Nah, kita lanjut untuk bagian laras ya. Di bagian laras kita pernah alami peluru macet nyangkut di laras satu kali, dan kita keluarin caranya itu nusuk. Memang cara ngeluarin nusuk itu juga kurang baik. Jadi akibatnya, karena kita kurang pengalaman juga waktu itu, jadi akibatnya merusak ulir di dalam larasnya. Akibatnya akurasinya juga berkurang gitu. Memang ketika pembeliannya ini akurasinya tidak diragukan gitu. Tapi ketika setelah kejadian nusuk itu karena peluru macet, akhirnya membuat ada gesekan-gesekan di laras, dan akhirnya juga ada titik akurasi yang meleset. Melesetnya memang tidak akan terlalu nampak ketika jarak-jarak tertentu, tapi di jarak long range atau jarak agak jauh gitu ya, akan nampak sekali perubahan akurasinya. Kalau targetnya buruannya kecil, maka itu akan jauh melesetnya. Tapi kalau mungkin masih binatang menengah gitu, mungkin akan tetap kena, tapi mungkin tidak akan di titik yang disasarkan gitu. Nah, itu untuk bagian laras. Dan untuk masalah chamber, kita tidak pernah temuin masalah macet di chamber. Kokang ya masih enak sekali. Ini kokangan otomatis ya, ditekan, masukkan peluru langsung ditutup gitu. Jadi di bagian chamber nggak ada masalah. Dan untuk bagian dalam, bagian tabung, bagian seal, ini belum pernah servis. Mau servis seal, servis tabung juga belum ada pernah servis sama sekali, kecuali yang peluru nyangkut itu tadi ya, tidak pernah servis. Baik servis seal, ganti servis tabung juga belum pernah. Jadi termasuk hemat sebenarnya. Padahal penggunaan kita juga selama setahun itu dibilang cukup intens ya. Ada intensitas kita sering gunain di 1 bulan, 2 bulan pasti kita gunain gitu. Setiap bulan pasti kita gunain. Nah, jadi menurut saya ini untuk pemula cukup hemat.
cukup cukup ramah lingkungan gitu, ramah di kantong juga, ramah di dompet, karena juga kerusakannya juga kurang gitu. Ya mungkin saya kurang paham kenapa, mungkin juga tergantung bagaimana perawatan kita. Setelah pemakaian memang kita bersihin, dan juga mungkin ada kotoran-kotoran itu kita bersihin, kemudian kita pasang lagi minyak pelumas. Karena kalau uklik ini kan kita pompa ya, uklik kita pompa pasti ada gesekan-gesekan, baik di bagian badan ini, dan juga di bagian pengisian anginnya ini pasti ada gesekan-gesekan. Jadi itu yang perlu sekali kita lumasi, tapi jangan berlebihan juga, ada kadar-kadarnya. Jadi perawatan kita seperti itu ya, mungkin itu juga yang membantu supaya kerusakan itu bisa diminimalisir ya, jadi kayak gitu. Nah, untuk masalah trigger kita juga belum nemuin ada kendala di bagian triggernya masih belum kita apa-apain, dan juga masih bagaimana rasa di awal pembelian dan sampai sekarang masih juga rasa sama gitu. Biasanya kan kalau trigger uklik sudah sering-sering digunakan ada kocak-kocaknya. Ini masih belum ada kerusakan, atau belum juga kita nemuin perbedaan yang terlalu jauh gitu. Ini masih trigger normal, rasanya masih trigger normal. Dan juga untuk bagian popor di sini juga belum ada masalah sama sekali. Ini masih solid, ini masih fresh. Jadi bagian popor kita juga tidak ragukan ya. Dan untuk power masalah powernya juga kita review jujur aja, kita masih nembak buruan target menengah masih bisa dapat, tapi harus beberapa kali tembakan kayak gitu ya. Uklik kan memang seperti itu ya. Dan masalah power juga ada penurunan, meskipun tidak terlalu besar, powernya akan berkurang. Mungkin perlu saja pembaruan di bagian-bagian di dalam, apalagi ini selama 1 tahun belum pernah diservis. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman sendiri yang bisa di-share, disampaikan di kolom komentar aja. Kalau misalnya cara ngatasi uklik yang udah mulai menurun powernya itu gimana gitu ya. Jadi kita saling berbagi pengalaman aja. Jadi oke, untuk hari ini sekian dulu video kita untuk nge-review Sub Garuda uklik favorit kita. Dan untuk teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Thank you guys, sampai jumpa di video selanjutnya.